Selamat pagi saudara-saudara. Saya pagi ini mau membagikan sesuatu yang mengenai tentang mendengar suara Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib bisa mendengar suara Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes, domba-dombanya mendengar suaranya dan mereka mengikuti gembalanya. Sebagai anak Tuhan, kita harus peka sekali terhadap suara Tuhan. Dan kalau suara Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan, segalanya akan terjadi. Seperti ini saya bacakan dari Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Itu adalah kalau kita mendengar suara Tuhan, kita akan aman di dalam setiap tindakan kita, dan tidak akan terjadi sesuatu kecelakaan apapun. Sebelum kita mulai, saya mau memberikan kesaksian tentang bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak pagi ini. Kami bersyukur kami bisa membagikan sesuatu tentang suara Tuhan, di mana kita harus mempunyai, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai kepekaan terhadap suara Tuhan. Sebab penting bagi kita untuk peka terhadap suara Tuhan, bukan suara hati kita sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kesaksian yang saya akan bagikan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah kami semua bisa belajar terus untuk lebih peka lagi terhadap suara daripada kerajaan sorga. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Yesus untuk kesempatan ini. Biarlah Engkau saja yang menguatkan kesaksian ini bagi orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, dalam kesaksian ini saya mau memberitakan tentang bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan, supaya apa yang akan kita kerjakan selanjutnya itu menjadi keberhasilan. Karena bagi Tuhan semuanya, kalau kita mendengar suaranya, kita pasti diberi sesuatu yang terbaik. Pada suatu hari saya untuk bekerja di bidang restoran atau di bidang F&B di Jerman, kita harus mempunyai satu surat keterangan dari dokter kalau keterangan itu menerangkan bahwa kita sehat dan kita boleh bekerja di tempat restoran atau kafe atau apapun juga, atau pabrik. Dan dengan keterangan itu kita harus diperiksa oleh dokter, dan kita harus pergi ke tempat pemeriksaan itu, di mana dengan adanya pemeriksaan itu nanti sesudah 2 minggu hasilnya baik atau tidak, kita akan diberitakan itu, atau langsung dikasih nanti sesudah diketahui baik, kita langsung dikasih kartu kesehatannya. Dan pada waktu perjalanan ke tempat kesehatan itu, saya menyetir mobil ke tempat itu, tapi saya melewati satu tempat, satu gedung, di mana Tuhan berbicara pada saat itu. Saat saya melewati gedung itu, Tuhan berbicara pada saya, kamu harus sebentar, kamu harus ke tempat ini. Oke, dan saya pergi dulu ke tempat
pemeriksaan kesehatan itu saya pergi. Sudah itu saya balik ke tempat gedung itu karena saya tahu itu Tuhan yang berbicara itu untuk saya kembali lagi ke gedung itu. Pada waktu saya sampai di gedung itu, saya masuk, dan itu adalah satu perusahaan di mana perusahaan ini menyewakan orang-orang untuk banyak-banyak perusahaan lain. Dan waktu saya datang ke tempat itu, saya masuk dan saya tanya sama bagian informasi di situ. Saya tanya, ini apa benar menyewakan orang-orang untuk bekerja gitu? Oh iya betul. Dan saya pada waktu itu saya bertanya, saya sedang mencari pekerjaan sebagai tukang masak. Terus pegawai itu tanya, dari mana kamu tahu kalau kita cari seorang tukang masak? Karena itu satu-satunya kerjaan yang ada di sini yang sedang dicari gitu. Sampai sekarang kita belum ketemu. Oh, saya nggak tahu. Saya bilang saya kebetulan lewat di sini. Saya tanya aja gitu, saya masuk. Oke, kamu tunggu sebentar sini. Dan ternyata perusahaan ini sedang mencari seorang pegawai untuk berfungsi sebagai tukang masak. Dan pekerjaan ini bukan sembarang tukang masak gitu. Ini satu tukang masak yang profesional, yang biasa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Saya tunggu sebentar dan datang bosnya bilang sama saya, ini perusahaan yang akan terima kamu adalah perusahaan besar dengan pegawai 400 orang. Setiap hari kita harus menyediakan makanan, memberi makan untuk 400 pegawai. Dan perusahaannya adalah perusahaan BMW yang terbesar di Berlin. Dan saya tanya, hari apa aja kerja? Setiap hari kerja, setiap hari kecuali hari Sabtu Minggu. Nah itu bagus, saya bilang. Tapi dia bilang saya akan tanya dulu karena mereka sebetulnya mencari seorang tukang masak orang Jerman. Ya. Dan saat itu ya saya bilang, ya kamu tanya aja kapan saya bisa bekerja atau tidak gitu. Ya, terus saya pulang, saya bilang, Tuhan, ini pekerjaan sangat saya takuti karena saya belum punya pengalaman untuk bekerja di satu perusahaan besar yang memberi makan 400 orang gitu, setiap hari gitu. Dan saya bekerja juga dengan semua orang Jerman. Ini baru pertama kali saya bekerja dengan orang Jerman. Terus sudah gitu ya saya tunggu kabar, terus dia telepon, ada telepon lagi. Ya katanya kamu boleh bekerja. Wah saya makin takut toh. Saya bilang sama Tuhan, tolonglah kerjaan ini jangan buat saya gitu. Karena saya tidak ada pengalaman untuk kerja gini. Tapi sesudah itu berapa waktu lagi dia telepon lagi itu orang bosnya. Dia bilang mereka tidak mau katanya. Mereka ambil keputusan untuk tidak mau terima kamu katanya. Wah, saya bersyukurlah. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur saya tidak bekerja lagi gitu. Sebetulnya ini aneh kan, kalau orang cari kerja kan kalau dapat kerja senang. Tapi pekerjaan ini pekerjaan yang tidak mudah buat saya gitu. Dan saya bersyukurlah. Oke lah, saya tenang hati saya. Tapi beberapa waktu lagi dia telepon lagi dalam hari itu juga gitu. Oh ya, mereka ternyata nggak ketemu orang lain dan mereka mau kamu. Gitu. Ya, sudah. Jadi pada saat itu mereka berbincang-bincang, jadinya saya diterima. Itu satu hal yang saya mau ceritakan di sini. Bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan pada waktu saya setir mobil itu.
Tuhan berbicara gitu pada saya untuk kembali ke rumah, ke gedung itu, dan ternyata memang mereka memerlukan orang yang seperti yang saya mau gitu. Nah, terus akhirnya saya bekerja di perusahaan itu, perusahaan BMW itu, dan waktu dalam perjalanan dari depan jalan ke 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 dapur, perusahaan dapur itu besar sekali, sangat besar sekali dapur. Saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong saya ini manusia kecil, saya tidak bisa, apa yang saya akan hadapi ini perkara besar. Saya belum pernah bekerja dan tidak ada pengalaman. Tolong Roh Kudus. Saya berdoa terus dalam perjalanan itu saya berdoa. Tapi saya masuk, ya saya bekerja terus dalam setiap tindakan saya. Ternyata Tuhan memberikan satu orang penolong, orang pembantu di situ yang menceritakan bagaimana harus bekerja, apa yang harus dibuat, dan begini saya belajar terus sampai saya bekerja di perusahaan BMW itu 6 bulan, dan saya mempunyai prestasi yang tinggi di perusahaan itu. Saya bisa masak banyak, saya bisa mengerti banyak, saya bisa mengatur gudang, freezer juga, semuanya. Akhirnya mereka melepaskan saya setelah 6 bulan itu. Sungguh luar biasa, mereka punya pengalaman terhadap pekerjaan saya gitu. Walaupun saya pada mulanya sangat bodoh dan tidak punya pengertian tentang bagaimana dapur itu, bagaimana dapur besar itu. Tapi Tuhan yang membuat perkara itu dahsyat. Tuhan kita yang selalu membantu kita. Kita harus peka terhadap apa yang Tuhan berikan, dan apa yang Tuhan berikan itu Tuhan akan bantu, Tuhan akan selesaikan sampai tuntas. Dan ini perkara ini yang penting kita mengerti kalau itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itu Tuhan akan, kalau kita mencari Tuhan dan apa yang kita tidak bisa, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan memberikan. Bukannya saja hikmat, juga hikmat dan kepandaian itu, skill untuk bekerja di tempat yang belum pernah kita punya pengalaman gitu. Dan itu skill itu dari surgawi ya, bukan skill biasa gitu. Ya, ini pengalaman saya yang hari ini saya akan bagikan, dan saya berharap bagi saudara-saudara yang belum punya, yang sedang menghadapi situasi berat gitu di hadapannya, ya berserah pada Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan, dan kita akan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesaksian ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah saya bisa tetap bersaksi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Dan saya serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amen.